Kelilipan kan? Ulang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Supaya nonton skip belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Ya, kemarin gue baru aja nonton film horor yang gue kasih rating 9,6. Yang dimana kalau kalian pengen lihat reviewnya, kenapa bisa setinggi itu nilainya. Bahkan gue kasih predikat film terbaik untuk sementara ini di 2024. Dan sampai sekarang gue masih shock nontonnya. Gue masih agak trauma gitu ya. Masih kebayang-bayang seberapa menjijikannya film tersebut. Dan besoknya gue nonton sebuah film horor lagi, tapi subgenrenya ini horor psikologis. Yang dimana memang ini subgenre favorit gue ya. Cuma ya tetap aja gitu, gue takut kebanting gitu secara experience. Kemarin gue udah merasakan salah satu pengalaman paling luar biasa dan sangat-sangat berkesan ketika nonton The Substance. Tapi ya sekarang kita nonton film yang merupakan sequel dari film Smile tahun 2022. Ya ini 2 tahun yang lalu langsung dibikin film sequel karena yang pertama secara mengejutkan sukses gila-gilaan. Padahal sutradaranya si Parker Finn ini baru debut bikin film di bioskop, tapi bisa langsung segila itu filmnya. Cuma ya tetap aja buat gue film pertamanya itu overrated gitu. Ya nggak jelek gitu, bukan film yang jelek lah. Ada beberapa kesan creepy, jumpscare-nya ada yang beberapa luar biasa juga. Gue inget banget pertama kali gue nonton filmnya, cuman ya biasa aja. Gak yang seserem orang lain bilang gitu, yang segila orang lain bilang. Karena di masanya ini film hype banget. Dan 2 tahun setelahnya keluarlah film Smile 2 yang lagi-lagi gue nggak punya ekspektasi apa-apa karena ya gue takut bakal jadi overrated lagi gitu kayak film pertamanya. Apalagi gue abis nonton The Substance kemarin. Tapi ya ternyata film ini melampaui ekspektasi gue. Lagi-lagi gue seneng banget. Belakangan ini gue nonton film horor mau lokal mau internasional bagus-bagus semua ya. Nah buat kalian yang nanya apakah perlu nih nonton film pertamanya dulu baru nonton film Smile yang kedua ini? Ya sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Karena kalau misalnya dibilang perlu ya perlu untuk cari tahu cara kerja setan Smile ini gimana sih gitu loh. Karena kalau misalnya lu udah tahu cara sistem kerjanya ya nggak perlu lagi nonton film pertama gitu. Karena ya ini ceritanya beda, karakternya beda lagi ya. Ini bener-bener kayak film yang berbeda aja, cuman pakai IP yang sama gitu. Jadi sistem kerjanya entity Smile-nya ini masih sama. Jadi ya paling buat kalian yang belum nonton film Smile pertama, gue akan bantu jelasin sistem kerja dari setan Smile ini ya. Kita sebut sebagai setan Smile aja lah ya. Jadi setan atau entitas Smile ini selalu butuh inang untuk hidup gitu. Dia kayak semacam parasit yang harus tinggal dalam tubuh manusia. Jadi kita kasih contoh kasus aja ya. Misalnya ada satu orang bernama Budi ya. Nah si Budi ini udah keinfeksi sama Smile ini. Dan pasti di satu titik dia akan melakukan bunuh diri dengan wajah yang tersenyum. Nah di titik itu pasti ada satu orang yang melihat ketika si Budi ini lagi bunuh diri dengan keadaan yang senyum itu. Nah orang yang melihat si Budi ini bunuh diri adalah orang yang akan menjadi inang berikutnya bagi entitas Smile tersebut. Ya kayak misalnya di film pertama si dokter yang menjadi karakter utamanya itu terinfeksi gara-gara dia ngelihat pasiennya bunuh diri depan dia gitu dengan keadaan yang tersenyum. Makanya entitas Smile itu pindah ke tubuhnya si dokter tersebut yang di akhir film dia juga melakukan bunuh diri dengan keadaan tersenyum dan dia dilihat sama temennya yang polisi gitu. Dan akhirnya ya teman polisinya yang udah pasti akan menjadi inang dari entitas Smile tersebut gitu. Nah awalnya gue pikir polisi inilah yang akan menjadi karakter utama di film keduanya. Makanya di awal-awal ya gue pesimis gitu, kayak menurut gue nggak ada yang menarik sama sekali dari polisi ini, ngapain dibikin jadi film solo gitu. Oh ternyata enggak. Ternyata dia tuh cuma jadi bridging doang di opening scene, ditaro supaya nanti setan Smile ini bisa pindah lagi ke orang lain, pindah ke yang lain, dan baru nanti nyampe di karakter utama kita di film Smile yang kedua ini gitu. Jadi ada jarak lah. Gue nggak tahu juga ya jarak waktunya berapa lama dari karakter polisi dari film pertama sampai ke karakter utama di film yang satu ini. Nah sekarang di film ini kita punya satu karakter baru yang kali ini kita akan melihat dari perspektif seorang bintang pop yang begitu terkenal. Ini menarik sekali karena ketika kita nonton film pertamanya menurut gue kurang ke-explore gitu karakter utamanya, kayak gue sama sekali nggak interested lihat karakternya gitu ya. Itu seorang dokter rumah sakit jiwa lah ya. Kalau di film ini bintang pop gue jauh lebih interested gitu. Gue penasaran sama kehidupan selebriti papan atas, gimana cara dia menghadapi tekanan hidup, gimana cara dia menghadapi fans-fans yang begitu liar. Nah itu semua diceritakan lewat film ini. Dan menariknya lagi karakter Sky Riley yang diperankan sama Naomi Scott di film ini itu sebenarnya sedang mengalami proses pemulihan dari traumanya dia beberapa tahun yang lalu ketika dia mengalami kecelakaan yang menewaskan pacarnya. Dan itu kejadian
kejadian yang begitu tragis dan mengerikan sehingga itu berakibat ke psikologisnya dia, dan dia juga harus dioperasi gara-gara kejadian tersebut. Dan di titik awal film ini adalah proses pemulihan, kayak dia lagi mau mencoba untuk move on, akhirnya dia pengen coba untuk tour lagi karena memang dia pengen coba keluar nih dari trauma masa lalunya. Udah sesimpel itu. Tapi justru di titik inilah ketika dia mau move on malah keinfeksi sama makhluk entitas Smile ini. Dan ada satu hal yang lebih dieksplor dibandingkan di film pertamanya, yaitu mengenai anxiety. I'm anxiety. I am just such a huge fan of yours. Gitu. Dari seorang bintang pop itu menarik sekali. Kalau kalian nonton film ini, kalian akan ikut ke perspektif karakternya. Kalian akan ikut merasakan anxiety yang dialami sama karakter-karakter di film ini. Dan semua itu bisa ke-deliver karena aktrisnya, si Naomi Scott ini keren banget aktingnya, sumpah. Bagus banget. Bahkan gue gak nyadar, gue sebenarnya tahu Naomi Scott, orang gue pernah nonton Power Rangers, dia pernah main situ. Aladdin dia juga pernah main di live action gitu kan. Nah, gue gak nyadar ini Naomi Scott gitu. Mungkin karena rambutnya juga, mungkin make upnya juga berubah kali ya. Tapi ya, gue gak sadar actingnya juga beda banget sama karakter-karakter dia sebelumnya. Dan dia bisa ngedeliver gitu perasaan anxiety yang ikut merasuki penonton yang nonton filmnya gitu. Dari gerak bibirnya, gestur cara badan dia bergerak gitu. Bahkan setiap kali si Sky Riley ini mencoba untuk memelintir rambutnya dan dia tarik dengan paksa sampai kecabut rambutnya, itu ngilu banget gitu kan. Dan gak cuma aktingnya, ya secara sinematografi, pergerakan kameranya itu bikin penonton tambah anxiety lagi. Gue cukup yakin ya, lagi-lagi gue belum buka data gitu ya, budget dari film ini berapa dibandingkan sama film pertamanya. Tapi estimasi gue ketika gue nonton film ini, gue ngerasa ini kayak budgetnya it's a new whole level gitu. Kayak bener-bener sekarang lebih kerasa niat gitu. Pergerakan kameranya juga jauh lebih intens, jauh lebih eksploratif gitu. Banyak long take, lu perhatiin bahkan dari opening scene itu gila banget men. Lewat satu polisi yang dari film pertama itu, dan dia dikejar-kejar, dan kita serasa dibawa bersama dengan karakter si polisi tersebut yang dikejar-kejar sama orang gitu, dari ruangan ke ruangan, dan long take gitu, nggak berhenti, nggak ada cut sama sekali, nggak ada editing sama sekali gitu. Bahkan sampai ke bagian akhir, dan pacingnya itu pas banget di akhir. Duar ya, gue nggak bisa spoiler ya, ditonton sendiri. Dan menurut gue ini salah satu opening scene yang paling oke di tahun ini. Salah satunya ya, salah satu yang paling oke. Ini menarik sekali opening scene-nya, gue suka. Udah intens dari menit pertama. Atau misalnya ada satu scene juga di mana si Sky ini pengen nutup pintu ya, karena di dalamnya ada apa, gue nggak mau kasih tahu gitu ya. Cuman ada orang yang pengen masuk dan dia nggak mau orang itu masuk gitu. Dan dia berusaha untuk menggapai pintunya, dikasih lihat lewat kamera yang ada di sini nih. Dan si Sky-nya ada di sini, si Naomi Scott nih. Dan ketika dia pengen menggapai pintu, kamera ditarik juga ke sini gitu. Dan dia kayak berusaha untuk menggapai pintu. Kita sebagai penonton dikasih lihat lewat POV kamera yang kayaknya pintunya jauh banget gitu. Dia mau gapai sampai dia sempet kepleset jatuh tuh kayak jauh banget. Itu seberapa panik ketika ada orang yang pengen masuk karena di dalamnya ada apa. Gue lagi-lagi gak mau kasih tahu, cuman setegang itulah nonton filmnya gitu. Karena pergerakan kameranya juga mendukung atau POV shot dari orang ketiga yang berada di dalam mobil. Jadi ada satu scene juga di mobil dimana kita berasa di tengah-tengah antara yang nyetir sama yang numpang. Yang nyetir pacar si Sky Riley, yang sebelahnya ya si Sky Riley itu sendiri gitu. Dimana malam-malam mereka lagi naik mobil dan mereka pakai narkoba segala gitu ya. Dan kita berada di tengah-tengahnya gitu. Kamera diletakkan di situ, dan kamera itu berputar ke close up mukanya Riley dengan sangat dekat. Abis itu bisa muter lagi ke mukanya si pacarnya si Sky Riley. Abis itu ke depan gitu kan. Ada apa di depan gitu. Dan di sini ini pasti kita udah tahu lah, ini flashback gitu, dimana menceritakan gimana proses terjadinya kecelakaan tersebut kan. Dan kamera yang berada dalam mobil dengan diputar seperti itu nambah tegang mampus gitu. Kayak apalagi ada sorotan cahaya dari mobil di depan yang pelan-pelan mulai terang, terus hilang lagi cahayanya gitu ya, karena mobil udah lewat gitu. Dan cahaya itu aja udah bikin kita anxiety gitu. Sesimpel penggunaan cahaya mobil gitu yang lewat gitu aja kayak anjing, ini apakah tabrakan di sini gitu. Dan pendekatan horor di film ini masih sama ya sama film pertamanya, itu masih banyak jump scare gitu, masih mengandalkan jump scare, dan jump scare-nya cukup efektif lah ya. Film pertama juga ya lu tahu sendiri lah jump scare kayak apa gitu. Holly. Dan di film keduanya ini kayaknya jumpscare-nya ditingkatin lagi tuh, lebih banyak lagi gitu. Banyak banget sumpah jumpscare-nya. Dan gua akuin emang ngehe bos ya, jumpscare ngehe, beneran ngehe sih. Gue 3 kali kayaknya deh, ada 3 kali. Ada beberapa yang gagal, tapi ada 3 kali yang memang bikin gue sampai di bioskop sampai kayak begitu gitu. Bahkan ada satu momen jumpscare yang bikin gue teriak, bener-bener teriak di bioskop. Bener-bener kayak begitu. Dan gue nggak pernah, seingat gue ya, dari dulu gue nonton film di bioskop sampai sekarang gitu, gue belum pernah
kena jumpscare sampai gue teriak, berani teriak kenceng di bioskop. Gue nggak tahu ya, lagi-lagi hal eksternal apa yang bikin gue sampai teriak kemarin, karena gue agak malu juga jadinya. Gara-gara gue teriak kenceng gitu, kayak pertama kali, kapan lagi gue teriak di bioskop gitu, gara-gara jumpscare-nya. Karena jumpscare-nya sumpah bener-bener nggak keprediksi. Hello? Nah, gue pikir kayaknya film-film horor lokal kita tuh harus belajar dari film Smile 2 ini. Gimana cara naruh jumpscare dengan sangat efektif gitu. Jangan cuma asal banyak jumpscare tapi ya nggak ada yang kena sama sekali gitu. Kayak film ini ya banyak tapi ya banyak yang kena juga gue. Yang dimana yang gue perhatiin film-film horor lokal kita, kenapa jumpscare-nya itu jarang ada yang efektif? Karena sebelum jumpscare itu selalu dikasih peringatannya dulu. Tanpa disadarin ya, gue nggak tahu sama sutradaranya atau sama editornya atau sama bagian musiknya. Karena semuanya pengaruh tuh. Semua tuh harus ngerti fase. Ada satu aja yang miss gitu fasenya, dan misalnya malah masukin tempo musik horor sebelum dikasih jumpscare, ya kita udah kena alarm duluan. Jadi tubuh kita itu kan bisa kena kaget, jantung itu bisa kena stun kalau misalnya awalnya tidak terprediksi dan tiba-tiba ada sesuatu gitu kan, pasti kena kaget gitu. Tapi kalau misalnya udah ada alarm tersebut dan jantung kita udah bisa menyesuaikan, ya disitulah masalahnya. Jadi jumpscare-nya nggak berhasil. Jadi momentumnya itu loh, temponya itu harus diperhatikan. Nah, di film ini jumpscare yang ditaruh letak posisinya itu bener-bener nggak bisa ditebak. Yang terjadi adalah jantung gua nggak siap, dan masih sama seperti film pertamanya gitu. Banyak moment of silence di mana tanpa musik itu keheningan yang membuat scene-nya begitu suspense gitu. Kita nontonnya bener-bener kayak ketahan nafasnya gitu loh. Dan tenang aja, film ini nggak cuma ngandelin jump scare-nya doang gitu. Momen creepy dari Smile itu sendiri masih tetap terekam gitu ya. Karena ya salah satu keunggulan dari film Smile itu kan adalah senyumannya yang memang sangat creepy, dan kita akan takut gitu cuma ngeliat orang senyum dengan looks yang nggak natural sama sekali. Dan di film ini ada beberapa treatment horror yang gua harus acungi jempol, keren gitu ya. Salah satunya adalah treatment Squid Game ya. Dimana kalau kalian ingat salah satu scene ikonik di Squid Game, Boku na Kochipi Asumida, ya bukan kayak gitu sih bahasanya, cuman ya lu tau lah yang kayak gitu. Nah, entah kenapa setelah gue ngeliat salah satu scene di film ini, gue langsung keinget scene di Squid Game tersebut gitu. Kayaknya ini treatment horror yang diimplementasikan dari scene-nya Squid Game, dirombak menjadi sangat-sangat creepy, dimana orang-orang yang anggapannya lagi main Squid Game, Boku no Kochipi Asumida atau apapun itulah, itu semuanya ya mukanya tersenyum seperti itu dengan muka yang benar-benar creepy mampus gitu. Dan pergerakan mereka ketika mereka harus diem itu rame banget kan, orangnya banyak banget, dan ada yang di atas, ada yang di bawah. Secara komposisi koreografernya keren sih. Itu bikin bulu kuduk gua merinding di scene tersebut. Ya lu bayangin aja ditatap oleh banyak banget orang dengan muka yang seperti itu, dan ketika lu kabur dikejar lagi sama orang-orang. Oh, itu ngeri banget sih. Ya entah kenapa gue ngerasa Park Kevin sebagai sutradara dari film ini emang kayak ada kesamaan gitu ya sama Ari Aster, yang kalian tahu lah. Dia salah satu sutradara horor yang paling direspek untuk di saat ini, karena dua filmnya itu begitu luar biasa impactnya untuk pop culture gitu ya. Sangat-sangat mengerikan gitu. Secara psikologis itu luar biasa. Dan film ini ya gue ngerasa tuh Park Kevin tuh versi lightnya lah ibarat gitu. Ya secara psikologis nggak seluar biasa Midsommar atau Hereditary lah ya. Di sini lebih menggunakan jumpscare lah, lebih mengandalkan hal-hal yang lebih ringan lah untuk penonton gitu. Nggak seberat Hereditary atau Midsommar gitu, gila, itu beda level sih menurut gue. Cuma ya menurut gue ada kesamaan gitu, creepy-nya, vibes-nya. Dan yang membuat gue dengan mudah mengatakan film ini jauh lebih bagus dari film pertamanya adalah aspek plot ceritanya sebenarnya gitu. Kalau aspek horor oke lah, permainan di psikologis di film pertama juga cukup mengerikan gitu. Tapi kalau plot cerita di sini jauh lebih menarik gitu. Gue bener-bener suka banget ada plot twist di film ini yang menurut gue cukup rapi, yang sebenarnya bisa ditebak dari awal. Gue ada pemikiran untuk menebak film ini, cuma dengan geniusnya Park Kevin itu naruh satu scene yang gak nyampe 5 detik buat nutup kemungkinan kita bisa menebak plot twistnya gitu. Jadi ada satu scene yang kayak oke, ini berarti nggak kayak gini gitu ceritanya, tapi yang terjadi adalah tetap plot twist yang mengakibatkan ya gue cukup kaget nonton film ini. Dan apakah film ini bisa dibilang top 5 film horor terbaik di tahun ini? Ya sayangnya sih masih belum. Kenapa? Karena dari tadi kan kayaknya lu positif semua bang, reviewnya bang. Horornya bagus, ceritanya bagus, actingnya bagus gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin dari prostetiknya, make upnya, sumpah itu ngilu banget. Gore-nya tuh cukup mengerikan sebenarnya. Ketika misalnya dari kaki ketancap beling ditambah acting kesakitan dari Naomi Scott, damn, itu ngilu mampus gitu. Ya gue inget banget orang di belakang gue juga sampai itu baik banget yang teriak-teriak kayak begitu gitu pas nonton film ini. Ya secara make up, gore-nya, ngilu semua bagus gitu. Tapi ketika gue sampai di bagian akhir film, dari yang awalnya horornya kayak elegan gitu, tapi kok di bagian endingnya ya
coba Anda lihat sendiri lah ya, buktikan sendiri perkataan gue bener atau enggak. Tapi buat gue ada satu CGI yang sama sekali nggak perlu menurut gue, dan maksa banget, dan gue nggak tahu, kayaknya itu budgetnya habis untuk di bagian yang lain sehingga CGI-nya udah nggak ada budget lagi. Yang terjadi adalah visual effect ala-ala Indosiar, bos. Bener-bener murahan banget CGI-nya gitu di bagian akhir, dan itu ganggu banget seriusan. Karena ya udah, gue cukup percaya dari awal sampai akhir film gitu, tapi kok di bagian akhir kayak begitu, jadi murahan banget. Ya kalau kalian yang udah nonton film pertamanya, endingnya itu kan ada satu makhluk yang buka mulut itu, ya itu memang kurang juga sih. Cuman kan kebantu dengan lighting, ya itu gelap ya kalau nggak salah, itu kan di dalam satu gudang begitu. Kalau misalnya di sini terang banget anjing. Nah lu lihat nanti itu situasi seperti apa. Dan memang endingnya juga menurut gua kayaknya ada open ending yang bisa diinterpretasi gitu ya. Kalian mau menganggap filmnya akhirnya seperti apa. Cuman ya gua nggak ada masalah yang terlalu berarti untuk endingnya. Tapi yang jadi masalah ya itu visual effectnya gitu. Kenapa harus dibikin ada makhluk kayak alien yang bener-bener CGI itu parah banget sih menurut gue sih. Coba kalian yang udah nonton film ini coba tulis di komentar, menurut kalian CGI-nya merusak suasana dari film ini nggak gitu? Karena menurut gue itu sangat merusak ya. Tapi kalau dibilang cuman gara-gara endingnya filmnya jadi sampah, ya nggak juga lah gitu ya. Ya agak hancur dikit gitu, merusak lah gitu. Tapi tetap bagus. Ini film yang sangat-sangat menarik, apalagi buat orang Indonesia kayaknya bakal banyak yang suka sama film ini. Gue bakal kasih final score 8,2/10 alias cakep. Ini film yang masih sangat bisa gue rekomendasikan. Jumpscare luar biasa menurut gue. Creepy-nya juga dapet. Silakan tulis di komentar kalau udah nonton filmnya. Jangan lupa juga join grup Telegram. Gue promosi bentar. Ya kalau pengen join grup kita tinggal klik link yang udah gue taruh di description box. Bergabung dengan 4 ribuan ngelantur corps yang lain. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.